Bentar teman-teman, aku mau nafas dulu ya, sama ngambil buat coret-coret. Oke, aku udah ambil buat coret-coret. Jadi di sini kita bahas verdict ya, sesuai janji gue kemarin mau bahas verdict. Verdict itu apa? Jadi itu verdict adalah suatu tulisan yang akan muncul ketika kalian nanti ngumpulin jawaban di online judge atau singkatannya OJ. OJ itu ada apa aja? Sama kayak yang pertama kali dulu pertemuan pertama, OJ itu ada HackerRank, ada SPOJ, ada macam-macam, ada banyak. Nah, yang muncul itu apa aja? Yang pertama ada namanya AC. AC itu warnanya biasanya hijau ya, warna hijau. Mungkin aku ganti warna hijau. Warnanya adalah hijau. Nah, itu artinya apa? Nah, sama nih kayak kalian lampu merah. Kalau kalian lihat warna hijau berarti kalian jalan. Nah, artinya program kalian itu sudah jalan. Gitu. Terus, kalau sudah accept, ya udah nggak ada yang benar, nggak ada yang perlu dibenerin. Sebentar, aku coba bukain Toki aku, kayaknya dulu pernah ada salah-salah. Jadi ngeceknya tuh kayak di submission nih. Nah, ini ada submission ya. Kayak WA, ada TLE. Ini tuh namanya verdict, WA, AC. Kalau AC itu udah benar. Kalau WA itu masih namanya, aku jelasin nanti. Bentar ya. Word. Oke. Nah, program yang kalian buat itu udah benar, hasil juga udah sesuai, dan tepat seperti sesuai yang diminta soal. Dan limit waktunya juga memenuhi. Nah, ini jangan lupa, program sudah benar, sudah bisa jalan, tapi waktu limitnya tidak memenuhi. Ya nggak bisa AC, nggak bisa dapat nilai 100. Kayak anggapannya kalian harus remedi. Gitu. Jadi di pemrograman tuh nggak ada yang kayak nilai lebih dari 80 itu udah aman, dan nilai kurang dari 80 itu remedi. Itu cuma berlaku di pelajaran sekolah gitu kan. Kalau di pemrograman nilainya lebih dari 80 tapi belum sampai 100, ya namanya belum benar, belum AC, nggak bisa. Kalian harus mencapai angka 100 atau sempurna. Gitu. Oke, itu verdict pertama. Verdict yang selalu diinginkan semua orang. Verdict kedua ada apa? Verdict kedua itu WA. WA itu apa? WA itu singkatan dari wrong answer. Jadi wrong answer itu apa? Wrong answer itu ya dari bahasa Inggrisnya aja wrong answer, berarti jawabannya salah. Nah, jawabannya salah itu kenapa? Padahal misalnya contohnya kalau di Toki kan ada contoh masukan ya. Kayak ini contohnya ya. Kan ada contoh masukan. Waktu kalian masukin 5, itu ternyata ke print ini, tapi waktu masukin 10 itu tuh nggak sesuai. Nah, itu berarti apa? Itu berarti program kalian belum benar, belum bisa AC, masih WA. Kalau misalnya WA ya coba kalian cek apakah ada mungkin kalian ada salah tulis rumus gitu, atau mungkin kalian salah tulis variabel atau salah tulis indeks. Nah, itu bisa aja jadiin kalian WA atau wrong answer. Terus ada yang ketiga, CE. CE itu apa? CE adalah compile error. Compile error itu apa? Namanya aja compile dan error. Berarti error saat mengcompile. Jadi error itu terjadi ketika program gagal untuk dikompilasi. Jadi kalian sebelum submit itu pastiin kalian udah compile. Compile itu yang ini, yang kalau di DevC. DevC itu ini ada execute. Nah, F9 itu compile. Dicek dulu di compile. Nah, kalau kayak gini, ini kan berarti ada yang salah. Nah, itu harus dibenerin. Coba kalian baca di sini, salahnya itu apa gitu. Contohnya di sini, itu kok ada tanda sama dengan di depan tidak sama dengan, harus dihapus. Berarti ini kalian coba jalanin lagi, execute, compile. Kalau sudah kayak gini, errornya udah 0, berarti udah selesai. Berarti ini bukan, kalau salah nanti waktu disubmit, nggak mungkin salah compile error, karena ini sangat sedih banget ya, masa dari compile-nya aja udah salah, tapi kalian submit, itu jangan. Oke.
Terus, oh iya, sama ini yang harus diperhatiin. Cek pilihan bahasa yang kamu submit sesuai dengan apa yang kamu coding. Misalnya kita sekarang belajarnya C++. Ya nanti kalau kalian nge-submit, pilihnya C++. Jangan pilih Python. Gitu. Contoh ya, kalau di Toki itu tuh ada choose file, habis kalian milih itu ada language. Itu ada C, C++ 11, C++ 17, Go, Go, Java 8, Pascal, Python. Nah, itu kalian harus milih sesuai. Si 17 itu yang baru ya, 11 itu yang lama. Kalau kalian baru download dan baru melakukan sekarang pakai 17. Terus itu compile error sekarang ke versi keempat ya. Itu RE atau kadang-kadang tuh ada ngasih nama RTE. Itu namanya runtime error. Nah, runtime error kita pilih ya run jalan, time, waktu, error. Nah, maksudnya gimana? Jadi error yang terjadi jika program yang kalian buat itu errornya itu terjadi saat eksekusi. Jadi kalau compile error itu sebelum dieksekusi, dia masih dikompilasi, belum dieksekusi. Dia bahkan nggak bisa dieksekusi. Kalau yang ini, itu errornya tuh compile-nya aman, tapi waktu dieksekut atau dijalankan, di run, itu tuh gagal atau error. Nah, kenapa kok bisa error? Pertama nih, sebenarnya ada banyak hal yang bisa nyebabin, tapi umumnya kalian perlu cek. Ini, mengakses array di luar batas indeks. Nah, ini yang mau kita bahas nanti, array. Makanya aku mau bahasnya sekarang biar bareng sama array. Jadi nanti kalian tuh mengakses indeks yang di luar array. Ingat-ingat itu dulu ya. Dan juga pembagian dengan 0. Ingat, 10 bagi 0 itu apa? Nggak ada, nggak bisa. Itu nggak boleh kalian ngerjain di komputer. Misalnya nih, kalian bikin nih, ini aku hapus ya. Misalnya aku mau bikin intx sama dengan 3, terus cout x bagi 3. Salah, x bagi 0, kayak gini. Waktu dijalanin, tuh, langsung selesai. Terus di sininya ada tulisan, warning, division by 0. Nah, itu berarti nggak boleh. Itu namanya, salahnya adalah runtime error. Jadi nggak boleh membagi dengan 0, karena kan nggak ada ya bilangan dibagi 0 tuh nggak bisa, kecuali pakai limit. Mungkin kalian belum belajar limit, tapi limit itu bisa kalau ada dibagi 0, tapi bukan pembagian sih, itu tetap pakai namanya limit. Atau kadang itu kesalahan kalian tuh bisa aja karena ini masalah memori atau overflow. Jadi kelebihan muatan, anggapannya kayak gitu. Bisa aja tulisannya segmentation fault. Jadi bisa aja RTE atau segmentation fault atau apa gitu. Itu satu jenis atau satu marga, anggapannya kayak gitu. Terus ada yang selanjutnya itu TLE. Kalau misalnya tadi RTE itu singkatannya runtime error, sekarang itu time limit exceeded. Nah, itu tuh gimana sih? Itu adalah kalau kalian baca ya, dia tuh setiap soal punya time limit. Nah, time limit itu batas maksimal setiap running. Nah, batas maksimal running tiap program yang kalian buat itu biasanya umumnya, kalau online judge umumnya, itu tuh melakukan 10 pangkat 8 operasi dalam 1 detik. Jadi 1 detik itu kalian bisa menjalankan 10 pangkat 8 operasi. Banyak ya. Tapi itu kalau di komputer ya lumayan, nggak sebanyak itu. Nah, kalian itu kalau di pemrograman itu dituntut untuk membuat program seefisien dan efektif mungkin. Jadi kalau bisa jangan sampai banyak-banyak programnya, ya jangan sampai terlalu banyak operasinya gitu. Terus dia itu kalau misalnya kalian dapat TLE, terus contohnya time limitnya di soal itu 1 detik, berarti program yang kalian buat itu melakukan lebih dari 10 pangkat 8 kali. Karena tadi kan contohnya itu 1 detik adalah melakukan 10 pangkat 8 operasi. Cara mengatasinya, yaitu yang aku bilang, cari cara itu seefisien mungkin. Jangan boros, ingat, nggak boleh boros. Apalagi nanti kalau kalian udah bikin namanya array.
nggak boleh boros. Sama kayak di hidup ya, nggak boleh boros. Di pemrograman juga nggak boleh boros. Sebenarnya MLE ini bukan yang terakhir, tapi ini adalah beberapa verdict yang sering banget keluar. Oke, sebentar. Nah, kalau MLE itu apa? Jadi MLE itu singkatan dari Memory Limit Exceeded. Jadi setiap soal tadi kan punya time limit, berarti batasan waktu. Nah, si ini itu juga punya namanya batasan memori. Batasan memori itu gimana? Jadi yang kalian pakai memorinya itu udah lebih dari batas maksimal. Jadi misalnya sebenarnya ini tuh cuma mampu menampung 10, ini gampangannya ya, 10 memori gitu. Tapi kalian bikinnya sampai 50, ya kan nggak muat, nggak bisa, nggak cukup, nggak muat gitu. Nah, cara menghitung memori itu kayak gimana? Cara menghitung memori itu tergantung variabel-variabel yang kalian bikin. Jadi di sini melakukan perhitungan dengan mengkali ukuran masing-masing tiap data dan variabel yang kalian pakai. Kebetulan aku nggak hafal ya, karena emang ukurannya tiap data itu beda-beda, ada bit-bitnya kayak gitu. Tapi itu masuk, kalian cari aja tipe data, terus buka gigs for gigs, itu ada. Misalnya aja contoh kalau char itu misalnya 10 gitu ukurannya, 10 bit. Sebenarnya enggak sih, kalau enggak 2, 4 ya 1, tapi aku lupa. Nah, nanti dikaliin. Misalnya kalian punya 2 char, berarti ya punya 20 bit memori yang dipakai. Nah, nanti ketentuannya dia maksimal berapa? Itu harus kalian perhatiin. Itu sepintas tentang verdict. Jadi kalau misalnya nih, kayak tadi ya, di submission. Terus ini kan ada WA, ada AC, ada TLE. Nah, kalian bisa tahu tuh, kenapa sih kok WA? Kenapa sih kok AC? Kenapa kok TLE? Bisa juga RTE. Ada nggak ya orang contohnya RTE? Belum ada ya ini. Kayak gitu. Jadi nanti kalau misalnya kalian menemukan verdict-verdict tersebut, kalian udah paham maksudnya apa. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Oke, satu udah kasih reaction, yang lain kalau udah aman kasih reaction juga ya. Kita lanjut materi selanjutnya. Atau mau, Kak, bentar Kak, istirahat, otakku mau mikir dulu gitu. Oke. Oke, udah 3 yang memberi respon. Yang lain gimana? Aku tunggu chat atau reaction-nya lagi. Minimal 5 lah ya, biar lebih dari setengah gitu. Oke. Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Bahasan selanjutnya itu adalah array. Jadi array itu apa? Mungkin bagi yang belum tahu array itu artinya apa ya? Ntar, aku jadi penasaran. Mari kita searching, kita translate nih. Array itu artinya apa kalau an impressive display of range of a particular type of thing, an order series or arrangement. Nah, berarti maksudnya itu sama kayak di pemrograman, artinya juga ya sama aja. Dia itu suatu, kita artiin dari bahasa pemrograman ya. Dia itu suatu jenis struktur data yang mana, ini sambil aku hapus atasnya biar nggak berantakan, yang mana dia dapat melampung elemen bertipe data sama secara sekuensial dengan ukuran kapasitas yang tetap. Jadi ingat, array itu ukurannya tetap. Nanti suatu ketika kalian bakal belajar namanya itu array yang nggak ukurannya bisa diubah-ubah. Dynamic array kayak gitu. Kalau ini static array, jadi dia static. Kalau dibikin ukurannya 10, ya udah, nyimpennya cuma bisa 10. Kalau mau ditambah 1 angka jadi 11, nggak bisa gitu. Apalagi ya? Mungkin itu dulu, terus contohnya kayak gimana sih Kak? Gitu. Atau mungkin singkatnya seperti apa sih? Bayangin aja kalian tuh punya suatu array atau suatu kumpulan elemen, jenisnya sama disusun secara berurutan dengan nama yang sama. Jadi array itu kalian punya satu variabel, namanya sama, tapi bisa nyimpen banyak. Kalau misalnya kemarin kita belajar int ini ya, int x sama dengan 3. Ya udah, x itu bisa nyimpennya cuma angka 3. Si x nggak bisa nyimpen angka banyak. Nggak bisa nyimpen x sama dengan 2, x sama dengan 10. Nah, ini nggak bisa.
bisanya nyimpennya cuman kalau misalnya diganti kayak gini, nanti terakhir hasilnya itu ya X sama dengan 10. Padahal aku ceritanya pengen nyimpen 3 angka. Nah, kalau mau ya pakai 3 variabel. A sama dengan 3, B sama dengan 2, C sama dengan 10. Lah, kalau misalnya aku mau bikin sampai 1000 gitu ya, masa aku bikin 1000 variabel? Ya capek toh, kan nggak selesai-selesai gitu. Itulah fungsinya array. Jadi singkatnya nih, variabel dengan satu nama tetapi mengandung banyak nilai. Oke, kemarin tuh kita kerjain kuisis kan. Kuisisnya itu, kita ke soalnya aja ya. Soalnya itu yang terakhir. Nih, array itu apa? Yang pertama pilihannya variabel dengan satu nama dan mengandung satu nilai. Berarti kalau satu nama satu nilai itu variabel biasa. Ini bukan array. Terus ini, variabel dengan satu nama tapi mengandung banyak nilai. Wah, ini berarti benar nih jawabannya. Show answer. Ya, benar. Yang ini sekarang, variabel dengan banyak nama tapi mengandung satu nilai. Ya, ini nggak ada artinya apa-apa. Ya, artinya ya dia punya banyak variabel, nilainya sama semua. Misalnya punya variabel A, B, C, tapi semuanya nilainya 1. Nah, itu bisa. Terus ini, variabel dengan banyak nama dan mengandung banyak nilai. Berarti selain namanya banyak, nilainya juga banyak, ya itu normal. Kalau misalnya punya 10 variabel, nilainya ada 10, itu normal. Kayak gitu. Terus, kita balik ke materi. Contoh deklarasinya tuh kayak gimana gitu kan. Misalnya kita punya di sini ada indeks sama ARR. Nah, ARR ini nama variabelnya ceritanya. Ini nama variabel. Nama variabelnya ARR. Indeksnya ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dia menampung 6 data. Kayak gitu. Nah, untuk indeks array array indeks ke 0 itu isinya 4. Array indeks ke-1 isinya 3. Array indeks ke-2 isinya 7 dan seterusnya sampai array indeks ke-5 isinya 3. Nah, ini ada nih isinya sama. Ya nggak apa-apa. Miring lagi ya. Intinya di sini sama nggak apa-apa. Oke, di sini aku kasih bold contoh pendeklarasian variabel yang dapat hanya menggunakan satu variabel. Nah, ini contohnya kayak gini. Terus buat manggilnya gimana? Ini ARR itu nama variabelnya, kalian tulis. Terus ada kurung siku. Jadi array itu identik sama kurung siku. Jadi kalian lihat misalnya ada makanan, terus kurung siku 10. Nah, itu berarti ini namanya array yang nama variabelnya makanan. Nah, array 0 sama dengan 4. Berarti indeks ke 0 isinya 4. Bisa dipahami ya, kalau di dalam gambar tabel itu seperti ini. Array indeks kedua isinya 7. Oke, benar. Array indeks ketiga isinya 2. Oke, benar. Sekarang aku punya pertanyaan. Kalian jawab di chat. Array indeks ke-6 isinya apa? Coba jawab di chat. Isinya apa? 4, 3, 7, 2, 8, 3, atau apa? Ngarang aja nggak apa-apa, teman-teman. Mau jawab 1 kah? Atau 0? Atau minus 1? Oke, ada yang jawab memory limit. Ada yang jawab 3. Ya, yang lain jawab aja, nggak apa-apa, nggak usah malu. Oke, ada yang jawab error. Oke, dari semua jawaban teman-teman, ya mungkin ada yang kurang tepat, tapi nggak salah kok. Jadi kalau misalnya array 6, kan tadi kita tuh ternyata dia mendeklarasikan 6 data. Kebetulan 6 data itu dia berhentinya di 5. Jadi terakhir itu hanya sampai array 5. Nah, array 5 berarti dia itu sama dengan 3. Kalau nanti ada array 6, ya kita nggak bisa manggil siapa-siapa. Ini nggak ada isinya karena berhentinya di sini. Berarti ini tuh error. Atau memorinya, ya memory limit itu dikatakan memory limit. Bisa sih. Cuman lebih tepatnya dia memang nggak ada tempatnya. Jadi untuk indeks ke-6 itu tidak dipersiapkan dengan kalian. Kayak gitu. Error. Oke, sekilas sudah dapat gambarannya ya. Nah, mungkin aku mau ngasih tahu juga. Kalau misalnya kalian bikin nih ARR 10 gitu ya. Nah, di bawah aja deh, jangan di sini. Nggak jadi, kita hapus. Oke, sementara ini dulu. Nah, terus kita lanjutin bagian bawah, deklarasi. Kalau yang tadi ini tuh kita memanggil ya. Kita mencoba memanggil suatu array indeks kesekian.
Kalau deklarasinya gimana, Kak? Oke, kita coba. Misalnya di sini kita punya int x sama dengan 3. Ini adalah deklarasi suatu variabel bertipe data integer. Nah, kalau kita mau mendeklarasikan suatu array yang bertipe data integer, ingat ya, array itu juga harus punya tipe data. Bisa karakter, bisa integer, atau bisa float, bisa double, gitu. Tapi nggak bisa string. Ingat, nggak bisa string. Nah, kalau mau mendeklarasiin gimana caranya? Ya, contoh deh, yang atas itu kan dia ada 6 data kan. Kalian ngedeklarasinya karena itu integer ya int. Terus arr diketik dulu, kurung siku diketik. Dalam kurung siku harus ada angkanya. Angkanya itu adalah ada berapa banyak data yang sekiranya mau diisi. Kebetulan ukurannya ini adalah 6. Berarti ini kurung sikunya 6. Loh Kak, kalau kayak gini berarti apakah itu ada artian kalau ARR6 itu bisa diisi? Jawabannya enggak. Dia itu maksudnya ARR6 itu berisikan maksimum 6 data. Di mana suatu array, indeksnya selalu mulai dari 0. Ingat ya, aku ulangi. Indeks array mulainya dari 0. Jadi nanti kalau ada ARR6, kurang siku 6, maksudnya itu adalah kamu punya ARR0, punya ARR1, punya seterusnya, sampai ARR5. Kamu ARR6 ini nggak ada. Tuh, karena 0 sampai 5 itu sudah berisikan 6 data. Itu ya, itu diingat-ingat sama teman-teman. Terus mungkin ada yang nanya, Kak, kalau misalnya nama variabel, apakah harus ARR karena itu array? Jawabannya enggak. Kalian mau bikin kan tadi ada int makanan, aku kasih contoh. Atau aku kasih int apa ya, nilai. Terus isinya 100. Itu boleh, berarti kalian di sini punya 100 data. Dengan maksimal, nanti maksimal indeksnya itu 99. Kayak gini. Nanti kalau kalian memanggil, kok int sih teman-teman, maaf, ini nilai. Nanti kalau kalian memanggil nilai 100, ini nggak ada error. Maksudnya nggak ada alias error atau nggak bisa. Atau tadi namanya segmentation fault, mengakses sesuatu yang salah. Jadi bukan lebihnya kalau memori itu, makanya tadi aku bingung mau memori aku iyain atau enggak, itu lebih ke ini, ke runtime error nanti jatuhnya. Tapi ya sebenarnya nggak salah juga sih. Oke, kayak gitu ya untuk mendeklarasikan dan memanggil suatu array atau membuat suatu array. Nih aku kasih bold juga ada contoh runtime error karena salah pengaksesan indeks. Jadi kalian misalnya tadi kan udah punya bikin ya. Di sini kan tadi ada nilai 99, nilai 100. 100 kan ini nggak bisa, ini runtime error ya. Nanti kalau kalian ngakses gini juga nilai min 1, ini juga nggak ada. Ini error juga. Atau mungkin nilai min 99 gitu. Ini juga nggak ada, ini error juga. Jadi pastiin dia tuh antara 0 sampai ya angka itu yang udah kalian deklarasi kurangi 1. Dan juga saran aku kalau misalnya kalian bikin program atau codingan itu misalnya dimintanya 100 ya. Mintanya bikin satu array itu punya 100 data. Kalau bisa kalian bikin spare atau bikin cadangan. Tambahin aja 100-nya itu tambahin 5. Jadi kalian misalnya disuruh bikinnya 100 data, bikin aja 105. Ini untuk mengantisipasi ada sesuatu yang salah. Kalau aku kayak gitu biasanya. Selalu aku lebihin. Oke. Terus ini ada inisialisasi. Jadi kalau misalnya tadi kan contohnya itu aku bikin kan, itu ada int, kita nggak usah pakai yang nilai kebesaran, kita pakai int arr, kurung siku 6, kurung siku tutup. Nah, kalau kalian mau ngasih nilai, itu kan tadi bisa kayak gini, ARR0 mau aku kasih 1 gitu ya. Terus ARR2 mau aku kasih isi 5 gitu. Nanti kalau dalam bentuk tabel, 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0 itu isinya 1, terus yang 2 isinya 5. Nah, yang lain isinya apa? Yang lain tuh belum ada isinya, alias kayak tanda tanya gitu. Jadi ini juga tanda tanya. Yang udah ada isinya masih ini. Nah, tanda tanya itu nggak menghasilkan error. Misalnya kalian bikin 6 tapi diisinya cuma 2. Nggak masalah, tapi nanti waktu kalian akses, dia akan mengeluarkan suatu nilai random. Misalnya nih, kita kasih contoh. Ini kita hapus ya. Sama yang ini udah nggak dipakai, kita hapus saja.
Misalnya aku mau cout ARR 0. Kita jalanin. Waktu dijalanin, keluarnya 1. Benar ya, ARR 0 isinya 1. Terus kalau misalnya kalian ganti, sekarang indeksnya ganti 3, 3 gitu ya. Kalian jalanin. Keluar nggak? Error nggak? Jawabannya nggak error. Tapi dia akan mengeluarkan suatu angka. Tapi angka itu random. Di sini 0. Bisa aja kalau kalian pakai ID1, salah. Bisa aja kalau ID1, lemot nggak ya ID1-nya? Bisa aja kalau di ID1 itu keluarnya nggak 0 kayak di DFC, tapi keluarnya bisa suatu angka random, misalnya 97675 3 apa gitu. Nah, kalau di sini kebetulan keluarnya juga 0, tapi kadang-kadang itu nggak 0. Itu tergantung komputernya aja pengennya gimana. Coba kita kasih cout lagi. ARR 3. Nah, ini bisa kemungkinan keluarnya 0 lagi atau keluarnya itu angka random. Oh, ini kebetulan 0 semua, masih nggak masalah ya. Tapi kadang-kadang random, cuman aku ya nggak bisa mengkontrol ya. Kapan random, kapan 0. Tapi yang jelas aslinya belum ada nilainya. Gitu. Oke, terus ini nih. Gimana kalau mau isinya langsung banyak? Kalau mau isinya langsung banyak, ini kan tadi isinya satu-satu kan, per indeks. Itu bisa kalian langsung isinya kayak gini. Set, kurung buka, 2, 4, 6, 1, 3, 5. Ingat ya, karena dia maksimum 6 data, ya isinya 6. Jangan sekali-sekali diisinya 8 kayak gini ya, ini diisinya 8. Waktu dijalanin, nah, baca message-nya di bawah. Too many initializers for INT 6. Kebanyakan, datamu tuh kebanyakan, padahal kamu assign-nya cuma buat 6 data. Kalau dijalanin kayak gini, bisa jalan. Tapi kan nggak keluar apa-apa. Kita coba cout ARR 3. Harusnya kalau cout ARR 3, yang keluar itu berapa? Coba jawab di chat. Ini kuis cepat. Kalau ARR 3 yang keluar berapa? 2, 4, 6, 1, 3, atau 5? Oke, ada juga jawaban berbeda nih. Oke, yang lain boleh coba jawab. Oke, ini ada yang mengoreksi jawabannya. Nggak apa-apa, aman. Tapi masih ada yang kurang teliti nih. Oke, aku rasa aku kasih tahu aja ya jawabannya ya. Jadi, kalau dijalanin, keluarnya itu 1. Kita coba. Nah, keluarnya 1. Kenapa kok? Mungkin ada yang nanya, kok keluarnya nggak 6? Nah, ingat ya, indeksnya mulai dari 0. Jadi, nanti itu ARR 0 isinya 2, 1, 4, ARR 2 isinya 6, ARR 3 isinya 1. Jadi, waktu di print ARR 3, keluarnya itu 1. Itu untuk array. Jadi, perlu diperhatikan indexingnya. Oke, gitu. Kak, kalau misalnya diisinya nggak sampai 6, misalnya diisinya 5, kalau kalian jalanin, itu tetap bisa jalan. Jadi dia nggak masalah kalau kurang, tapi ya riskan terkena masalah ya. Kalau bisa, kalau kalian mau mengindexing kayak gini, mau dikasih nilai itu, ya udah full. Kalau misalnya 6, ya full 6, kayak gitu. Jangan nanggung-nanggung. Oke, itu untuk inisialisasi array. Jadi ini udah oke lah, kita udah bisa. Semua jawabannya udah ya banyak yang benar. Terus pengaksesan. Nah, ini udah aku jelasin tadi juga di codingannya. Yang namanya deklarasi array itu yang atas. Oh ya, ini aku mau ngasih tahu ya. Ini masih sama yang kemarin. Aku belum ganti. Di sini ada typo, harusnya name space. Tapi aku nulisnya name space. Ini kalau di-compile salah, hasilnya adalah CE. Tapi karena aku nggak nge-compile, aku cuma menulis aja, terus aku kopas ke sini, ya nggak ada yang ngasih tahu kan. Tuh. Oke, jadi untuk pertama ini deklarasi, ini inisialisasi. Terus ini memberikan suatu nilai. Ini untuk mengeluarkan. Jadi ingat ya, array itu identik sama kurung siko. Dia juga punya tipe data. Makanya sama kayak variabel biasa, cuman dia lebih unik aja. Ada kayak gininya buat ngisi angka indeks ke sesuatu. Oke, itu untuk pengaksesan. Nah, array sendiri, ini PDF-nya kan udah aku kirim ya, nanti kalau misalnya mau dibaca, baca sendiri boleh banget. Terus aku mau bahas tentang dimensi dalam array. Jadi dimensi dalam array itu gimana? Array itu nggak semena-mena cuma satu dimensi. Jadi yang kita bahas tadi itu satu kurung siku ini, itu namanya array satu dimensi. Array satu dimensi itu suatu array, ya namanya dimensi 1 ya. Jadi kayak kalau kalian punya garis gini terus ada isinya, ya udah itu array satu dimensi. Untuk tiap elemennya menyimpan satu data, satu nilai, satu objek. Contohnya yang kita bahas tadi tuh. Nah, ini kalau kalian mau lihat bentuknya, codingannya kayak gini.
Nah, selain satu dimensi, itu ada apa sih yang lainnya gitu kan? Apakah cuma ada satu dimensi? Enggak, jawabannya enggak cuma satu. Kalau kalian berhitung, habis angka 1, pasti ada angka 2, ya kan? Nah, sama di dimensi, kalau kalian nonton film aja deh, itu kan ada film 3 dimensi, ada 2 dimensi, kayak gitu ya. Nah, 2 dimensi itu gimana? Jadi suatu array itu dapat dikatakan 2 dimensi itu kalau sikunya ada 2. Nah, ini sikunya ada 2. Ada siku pertama isinya apa, siku kedua isinya apa. Nah, terus dia itu bisa dibikin tabel kasarannya. Dibikin tabelnya kayak gimana? Nih, contohnya di gambar samping. Ada 1, 2, 3, 4, 5, sama ada 1, 2. Itu berarti dia itu untuk di sini ada nilainya, di sini ada nilainya, di sini ada nilainya. Kalau misalnya yang satu dimensi tadi, tabelnya itu cuman kayak gini. Mana ya? Cuman kayak gini. Jadi cuman satu aja nilainya, nggak bisa banyak-banyak. Nggak bisa kalian bikin tabel yang ada barisnya apa, kolomnya apa, itu nggak bisa. Terbatas. Itu yang namanya array 2 dimensi. Nih gambarnya karena 2 ya, berarti dia tuh ada 2 kurung siku. Pengaksesannya gimana? Ininya gimana? Apa inisialisasi, deklarasi? Sebenarnya sama. Kayak si array 1 dimensi, cuman dia ada 2. Jadi yang pertama kasih angka, yang kedua kasih angka, dan angkanya itu boleh nggak sama, angkanya boleh beda. Gitu. Kayak contohnya ini kan 5 sama 4. Jadi kalau ini kan tadi array 5 itu isinya ada 5 data. Nah, kalau array 5, 4 isinya itu bukan 5 aja dan bukan 4 aja, tapi isinya adalah 20, yaitu 5 kali 4. Itu 5 kali 4 data dan 20 data. Jadi kalau yang di samping ini kan 10 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti dia itu 5, yang satunya 5, satunya 2, bukan 4. Nah, terus untuk aksesnya sama. Tapi aksesnya ingat, pakai 2 kurung juga. 02 atau 01, 11, 23. Dan perlu diingat juga, dia itu mulainya tetap dari 0. Jadi yang sebelah kiri itu mulainya 0 sampai 4. Kalau yang kanan, ini kan 4. Berarti mulainya 0 sampai 3. Jadi yang kiri ikut kiri, yang kanan ikut kanan. Jangan sampai ada yang kalian sebelah kiri tapi ngikut yang punya kanan. Misalnya nih, ini kan 5 kan, berarti batas maksimum 4. Kalau ini batas maksimumnya 3. Aku tulis ya. Ini 4, ini 3. Nah, jangan sampai kalian ngaksesnya kayak gini. Array 2, terus ini 4. Nah, ini error. Nggak bisa, karena ini maksimalnya 3. Nggak boleh 4, itu nggak boleh. Itu yang perlu diperhatiin tentang array 2 dimensi. Oke, terus array multidimensi. Jadi array multidimensi kan tadi udah bahas 1 dimensi sama 2 dimensi. Kak, kalau dimensinya banyak, boleh nggak sih Kak? Apa maksimalnya cuma 2? Nah, jawabannya itu maksimalnya nggak 2, jawabannya itu bisa banyak. Dimensinya bisa banyak, bisa 2, 3, 4, 5, lebih pun bisa. Nah, caranya gimana? Ya kalian tinggal nambahin si kurung sikunya. Jadi kalau dimensinya 3 ya 3. Mungkin ada yang nanya, Kak, kalau misalnya 2 dimensi kan tadi dibikinnya ada baris sama ada kolom. Kalau 3 dimensi gimana? 4 dimensi gimana? Wah, itu membayangkan pakai otaknya udah nggak bisa ya. Cuman komputer aja yang bisa gitu. Mungkin aku jawab dulu. Soalnya dulu tuh aku pernah punya pertanyaan. Fungsinya apa sih ada array? Ada array yang indeksnya tuh banyak. Nah, itu dipakainya nanti. Kalau kalian udah bikin program yang ribet-ribet gitu. Tapi boleh aku kasih bocoran dikit ya. Ada suatu tipe data lagi. Bukan tipe data sih. Suatu materi lagi. Tapi belum dipelajarin di sini. Mungkin masih agak jauh. Belajar di lanjut, CPP lanjut. Itu tuh namanya bukan array, tapi dia lebih canggih daripada array. Dan mending pakai itu aja. Cuman array itu juga sangat bermanfaat untuk saat ini. Jadi kalau bisa kalian perhatiin dulu array itu kayak gimana cara kerjanya, makainya gimana. Terus kalau dicampur-campur ini, campur itu caranya gimana, gabungin sama looping gimana, itu kalian harus paham. Biar nanti kalau bikin program itu kalian nggak bingung gitu. Cara deklarasinya itu kita memerlukan N buah kurung siku. Jadi kalau mau bikin 10 ya 10 kurung siku gitu ya. Oke, materi array udah sampai sini. Udah banyak ya ini yang dipelajari. Mungkin teman-teman kepalanya udah Kak pusing, Kak nggak tahu, nggak bisa. Nggak apa-apa.
Gimana yang lain, ada yang mau ditanyain? Oke, ada nggak yang mau ditanyain teman-teman? Aku hitung 5 detik ya. Kalau nggak ada yang nanya, aku lanjut nih. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Aku rasa belum ada yang tanya. Aku mau ini ngasih contoh. Aku minta kalian perhatiin. Jadi aku tuh mau nge-input 1, 2, 3, 4, 5. Terus outputnya mau 5, 4, 3, 2, 1. Nah, contohnya kayak gini. Tapi perlu teman-teman tahu kalau inputnya ini kita nggak tahu mau seberapa banyak. Kalau misalnya diketahui dari awal mau input 5 data lalu dibalik, itu kan kita tinggal bikin 5 variabel. Nah, tapi di sini kita nggak tahu, bisa aja inputnya itu, jadi nanti bentuk inputnya kayak gini, aku tulisin aja deh. Bentuk inputnya itu baris pertama itu 5, baris kedua adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau outputnya itu ini 5, 4, 3, 2, 1. Contoh input lain adalah contoh input lainnya itu misalnya 8. Berarti nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi ini sih, ini nggak masuk ke input ya. Inputnya cuma 5 aja. Jadi ini aku hapus saja. Inputnya 5, outputnya 5, 4, 3, 2, 1. Atau, tapi kalau kayak gini kalian bisa manipulasi dia. Jangan-jangan tetap kayak tadi aja deh. Inputnya 5, terus ada 5 angka, terus dibalik. Ini juga, ini dibalik, outputnya contohnya berarti 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, nanti gimana caranya? Perlu diingat juga, di sini angkanya tuh nggak selalu 1, 2, 3 urut ya. Bisa aja inputnya itu angka random. Misalnya input 3, berarti 3 angka. 23, 19, sama 72 gini ya. Nanti outputnya berarti 72, 19, 32. Nah, ini. Kalian harus nge-outputin ini. Caranya gimana? Caranya adalah, jadi kalau misalnya kalian punya int x, cin x gini, berarti ini baca si ini ya, berarti ini adalah x, ini adalah x. Nah, habis itu dia nge-input 3 angka. Misalnya kita punya for int i sama dengan 0, i kurang dari x, i plus plus, berarti ini jalannya sebanyak x kali jalan. Oke, di sini aku punya misalnya, karena kita mau pakai array, deklarasi array harus ada di luar loopingnya. Jadi di sini kita deklarasi dulu int arr, karena dia ada sebanyak x gitu kan. Jadi kita arr x, itu udah cukup sebenarnya. Tapi kalau misalnya mau ditambahin misalnya x plus 2, x plus 5, itu nggak masalah. Walaupun yang dipakai cuma x ya. Nah, terus di sini kita cin. Gimana cara nginputnya? Cin-nya ya tinggal langsung ar. Apakah x? Bukan, tapi i. Nah, udah deh, habis nge-cin ini, kita udah menyimpan semua data-data tadi yang dimasukin itu ke dalam array. Udah, setelah kita menyimpan data-data tersebut ke dalam array, setelah menyimpan semua data ke dalam array, kita sekarang print yang ada di dalam array, tapi secara terbalik. Gitu ya. Jadi misalnya tadi 23 sampai 72 itu printnya terbalik. Jadi kalau ada ARR 0, terus punya ARR 1, punya ARR 2, nanti di printnya jadinya ARR 2 dulu, baru ARR 1, baru ARR 0. Oke, kayak gini. Nah, habisnya ini, itu kalian tulis ininya, apa namanya, keluarannya. Gimana cara ngotputinnya? Kita pakai looping juga. For int. Nah, karena dari terakhir berarti i sama dengan, ingat mulainya bukan dari x, tapi x min 1. Karena kan tadi kalau 0 ada ARR 6, paling besarnya adalah ARR 5, dikurangi 1 gitu ya. Terus ini i lebih dari sama dengan 0. Terus jangan lupa kasih
jalannya adalah iterasinya i main kurung kurawal. Nah, habisnya ini apalagi? Habisnya ini adalah kalian si outin. Kok aku buka Excel? Bentar, Excelnya aku tutup dulu. Bentar ya. Nah, di sini kalian si outin. Jadi si outnya adalah ARRI. Terus misalnya kita kasih ENDL. Oke, mari kita coba jalankan. Ada yang salah nggak? Kita coba 10 gitu. Terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waktu di print ternyata udah benar. Dia ke printnya kebalik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Berarti program ini sudah berhasil ngeprintkan kebalikannya. Tapi disimpannya dalam array. Jadi kalian nggak perlu nih kalau misalnya mau masukin 10 angka, ngesimpennya di variabelnya 10 variabel. Itu percuma. Simpennya di satu variabel aja. Kayak gitu. Itu fungsi dari array. Buat contoh penerapannya ada yang mau ditanyain nggak dari teman-teman? Atau udah paham semua nih tentang array? Oke, aku tunggu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kayaknya belum ada yang tanya. Mari kita lanjutkan dulu. Kalau misalnya array itu bisa dipakai apa aja, fungsi array itu bisa dipakai banyak banget ya. Aku nggak bisa sebutin satu-satu karena banyak banget. Tapi biasanya emang kalau kalian butuh menyimpan banyak data dan dirasa data-datanya itu sama, kayak misalnya kalian mau menyimpan, ini kan di kelas ini sekarang ada 8 orang, terus aku mau simpen nilai kalian berdelapan. Aku nggak perlu tuh bikin 8 variabel, misalnya nilai Ilham, nilai Abel, nilai Basmara, nilai Fatan, nilai Hafizida, nilai Melati, nilai Ryan, nilai Rosadi, wah banyak banget kan. Nah itu aku bikin aja variabel nilai, di mana variabel nilai itu berupa array dan indeksnya itu bisa aja 8 atau mungkin 10. Nanti 0 itu buat siapa, 1 siapa, 2 siapa, itu bisa. Lebih efisien, lebih mending daripada kalian punya banyak-banyak variabel tapi tipenya sama gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau bikin, aku mau bikin Kak, pertama variabel ini aku mau nyimpen tinggi badan satu kelas di sini, sama aku mau nyimpen berat badan satu kelas di sini. Boleh nggak dua itu aku masukin satu array? Jawabannya adalah jangan, karena yang satu tinggi, yang satu berat. Kalau kamu masukin nih, dalam satu array ini isinya ada tinggi dan berat, kamu kan nggak bisa bedain tuh, yang mana tinggi, yang mana berat gitu kan. Nanti ada yang 10, nanti ada yang misalnya 70 gitu, terus kayak bingung, hah ini tingginya cuma 70 atau beratnya 70, kita nggak bisa mengidentifikasi. Jadi kalau misalnya berbeda peruntukan, itu kalian bikinnya ya beda variabel array-nya, kayak gitu. Oke, untuk ingat ya tadi ada satu tugas jangan lupa dikerjain. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau bisa dikerjain, itu yang tadi bikin diamond, nanti aku tulis deh sekarang di sini biar nggak lupa. Jadi, deskripsi buat diamond itu apa bahasa Indonesia-nya ya? Buat motif diamond, aku nggak tahu motif diamond dengan gambarnya itu pakai bintang. Aku nggak bisa deskripsiin soal ya. Tapi intinya kalian tahu kan, paham, pakai bintang. Contoh, wah aku hapus contohnya tadi. Contoh input itu nanti aku tulis, contoh output juga aku tulis. Nanti kalian baca di Google Drive yang tadi aku kasih di sini. Contohnya aku taruh di sini, tugas 2, nanti kalian kerjain. Kumpulin juga di sini kalau kalian mau kerjain. Kalau kalian sibuk dan kalian nggak bisa ngerjain, nggak masalah. Aku jelasin codingannya pertemuan hari Sabtu besok. Ya, Sabtu besok kita ketemu ya, jangan lupa. Jadi pertemuan kita kurang 4 kali, hari Sabtu besok, terus minggu depannya ada Selasa, ada Kamis, ada Sabtu lagi. Oke, terus ini tadi pola 2 sama pola 3 ini belum. Kalau kita kerjain notut nggak ya, ini pola 2. Coba dulu ya teman-teman pola 2 sama pola 3 dicoba. Mungkin yang agak susah pola 3. Kalau misalnya besok teman-teman udah ngerjain, tapi masih salah atau nggak bisa ngerjainnya, nanti kita bahas pola 3. Terus
Sekarang karena tadi kita belajar array, nah ini analisis kompleksitas. Mungkin aku jelasin dikit aja yang ini dulu deh. Jadi sebenarnya kan tadi tuh aku jelasin ini ya teman-teman. Yang awal itu tadi ada verdict ya. Nah, terus ada yang aku bilang apa ya? Mulai dari TLE, ini runtime error. Nah, itu erat kaitannya sama kompleksitas. Tapi aku nggak nulisin karena ini agak lumayan ya banyak gitu deh. Coba kalian baca aja dari materi PPT Toki ini, analisis kompleksitas. Kalian baca di sini nanti kalian bakal nemu yang namanya big O. Nah ini ON kuadrat. Terus nanti kalian juga nemu ON doang atau O akar N. Nih batasi R sampai akar N itu juga bisa. Pokoknya intinya di sini notasi big O. Kalian belajar tentang analisis kompleksitas. Nih kalian belajar ya, nanti baca aja dari sini. Ada namanya konstan itu O1, ada namanya logaritmik itu O log N, terus ada linear itu ON, ada polinomial O akar N, ON pangkat 2, ON pangkat 3. Ada eksponensial, ON faktorial sama O2 pangkat N. Ada ON pangkat N. Terus bentuknya ini nggak penting, nggak usah. Udah kayak gitu. Lalu sekarang mungkin mau baca-baca cara menghitung kompleksitas. Cara menghitung kompleksitas itu kalian lihat worst case-nya aja. Jadi contohnya ya, kompleksitas tuh berapa banyak kali program kalian tuh dijalankan. Jadi kalau ini ada for lagi. Di sini kan jalannya I sampai N, berarti jalannya di atas N kali. Nah, yang bawah jalannya juga N kali. Berarti dia kompleksitasnya itu N kuadrat atau N kali N. Jadi kalau ditulis itu O N kuadrat, kayak gitu. Nah, ini baca-baca lagi ya. Ini juga dibaca. Ini ada contoh-contohnya, kalian baca. Terus ada contoh codingannya. Nah, ini cek bilangan prima sama bilangan agak prima. Mungkin ini agak lumayan lama sih kalau aku jelasin. Aku belum ngerjain juga. Aku mau contoh soal array aja, mungkin 1 soal atau 2 soal. Yang pertama balik daftar. Oh, ini kita udah ya, udah nyontohin tadi ya. 1, 2, 3 dibalik 3, 2, 1. Ini udah bisa berarti ya. Problem B nggak usah dikerjain. C, modus terbesar. Wah, ini agak panjang nih kayaknya. Mungkin aku jelasin secara singkat deh, nanti boleh dicoba-coba ya. Jadi di sini aku jelasin dulu, mungkin dari deskripsinya dulu. Jadi kan kalau kalian tahu dulu SD itu belajar namanya modus. Modus itu suatu data atau angka yang munculnya itu banyak atau paling banyak dalam kumpulan data tersebut. Nah, di sini kalian mau cari misalnya inputnya kan ada 132, 414. Modusnya berapa? Modusnya 4. Berarti kalian harus hitung 4 itu ada berapa kali munculnya. Nah, caranya adalah seperti apa? Kalau aku di sini ideku, kalian boleh nih buka petunjuk ya. Tapi kalau ideku itu adalah kalian punya, aku tulisin di notepad aja, di bawah sini ya. Kalian punya suatu array, misalnya punya nyimpen berapa ya, nggak tahu deh berapa. Nah, nanti kalian itu hitung. Misalnya di sini contohnya kan dia sampai 1000 ya, bilangan di sini tuh cuma sampai 1000. Nggak mungkin lebih dari 1000, berarti bikin aja array-nya itu sampai banyak datanya 1000 aja, atau mungkin kalau mau lebih tambahin 5, 1005. Nah, nanti kalian tuh hitung, kan berarti kalau ARR 1005 itu kalian punya yang namanya ada ARR 0, ada ARR 1, ada ARR 2, ada ARR 3, terus sampai ARR-nya itu bisa banyak gitu kan, sampai terakhir berarti 1004. Nah, kalian tuh punya ini. Nah, nanti kalau misalnya, Fania udah selesai ya? Udah. Astaga, cepat sekali kamu. Jadi harusnya kasihin aku aja, terus kamu tinggal nggak apa-apa. Kasih. Nggak mau, aku mau lihat. Ya udah, padahal aku udah mau selesai. Nah, nanti kalian itu kalau dari inputannya, kan jadi cari modus ya. Daripada kalian ngesimpen satu-satu ini, mending kalian tuh tulis. Misalnya pertama baca 1. Ya udah masukin nanti di ARR 1, di array yang indeks 1 itu, kalian kasih nilainya tambahin 1. Jadi di plus-plus, nanti yang awalnya nilainya 0, itu jadiin nilainya 1 gitu. Nanti kalau ketemu angka 1 lagi, waktu di sini, berarti yang awalnya tadi 1, tambahin 1 lagi, kan di plus-plus ya, berarti jadi 2. Nah, nanti kalian hitung juga berlaku sama angka 3, 2, 4. Nah, nanti kalau kalian lihat, itu kan si 3 ini berarti di sini, ARR 3 ini isinya cuma 1. ARR 2 isinya 1. ARR 0 isinya 0. Sama nanti kalian punya, aku tulis satu lagi ya, array indeks keempat, itu isinya ada 2. 2 itu didapatnya sama kayak yang 1 tadi, mulai dari 0, terus 1, terus 2.
Nah, terus kenapa sih kok keluarannya 4? Soalnya di situ kalau nggak salah tadi dibilangin munculin angka yang besar. Jadi di sini walaupun ada 1 sama 4, munculinnya si 4 itu aja. Jadi keluarin si indeks dengan nilai terbanyak. Jadi ini nilainya 2, ini nilainya 2, jadi indeksnya terbesar dan nilainya yang terbesar. Berarti keluarin angka 4 di sini. Kayak gitu caranya. Mungkin ini bisa kalian coba ya coding-coding sendiri. Sama yang tadi ada yang belum tuntas yang ngerjain diamond itu kan tadi masih bingung ya mau nulis diamond itu kayak gimana codingannya, nanti boleh dikerjain minggu depan, besok Sabtu kita bahas. Mungkin itu sih dari aku buat hari ini. Dari teman-teman ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kalau nggak ada kasih reaction guys kayak biasanya. Mantap, udah ada 2 nih yang kasih reaction. Reactionnya boleh apapun. Kayak Fania juga ngasih reaction atau mau ngechat aku juga nggak boleh kalau udah aman. Oke, udah banyak nih ya yang ngechat sama yang ngasih reaction. Jadi aku rasa kayaknya cukup dulu buat hari ini. Kita lanjutin lagi hari Sabtu. Makasih banyak teman-teman udah join. Nanti record sama materi aku taruh di Google Drive kayak biasanya. Oke, boleh leave teman-teman. Makasih.